bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kami, bahwa Tuhan Yesus sungguh mengasihi kami. Oh Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi bersama-sama. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita bersyukur, katakan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi bersama-sama, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa Tuhan? Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat
setia Tuhan bagi kami. Kami percaya akan janji dan kuasa firman-Mu, ya dan amin, yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami, yang membebaskan segala ikatan-ikatan yang membelenggu hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak bisa berlari menuju hadirat Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan. Kami bersyukur buat cuaca. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami mau duduk diam seperti Maria di kaki Yesus, menikmati firman-Mu. Kami mohon darah Yesus sucikan dan kuduskan kami dan layakan kami untuk mengerti firman Allah, bahkan masuk dalam perjamuan-Mu yang kudus. Darah Yesus tutup bungkus kami. Darah Yesus menguatkan kami, menghiburkan kami, menopang kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyambut firman Tuhan. Apabila ada segala pekerjaan iblis yang membuat kami gelisah, pikiran melayang-layang, ketakutan, kecemasan, intimidasi setan, kuasa-kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, kami ikat, kami hancurkan, kami perintahkan di dalam nama Yesus untuk tinggalkan hati pikiran kami semua dan tempat ini demi nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita ada di minggu pertama daripada bulan November, dan kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan yang kudus. Dan hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Filipi pasal yang kedua. Mari bangkit berdiri saudaraku, mulai dari ayat yang pertama sampai yang ke-11. Amin. Siap saudara? Amin. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sama-sama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Silakan duduk saudara. Hari ini saudara kita akan masuk juga dalam perjamuan di awal bulan, saudara, perjamuan yang kudus, di mana karya salib Kristus mengingatkan kita betapa kasih Tuhan bagi semua umat manusia. Dia hadir ke dunia ini supaya barang siapa yang percaya kepadanya, yang menerima dia, akan diampuni, dikuduskan, disucikan, dan dikuduskan kita menjadi umat kepunyaannya. Umat yang siap untuk dibawa dalam kemuliaannya Tuhan. Tetapi itu hanya bagi orang yang menerima dia dan percaya kepadanya dan mau hidup dalam kekudusan sebagai umatnya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, salib Kristus mengajarkan kita pada pagi hari ini bahwa kita perlu hidup di dalam ketaatan. Kuasa salib membawa kita kepada ketaatan kepada Kristus. Kuasa salib kita belajar keteladanan Tuhan untuk dia mau mati, saudara, bagi kita dengan taat, saudara, melalui penderitaan, melalui sengsara.
yang begitu hebat yang harus ditanggungnya untuk sampai kepada kayu salib. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, dosa pertama dan selamanya akan ada kalau ada orang di muka bumi ini adalah ketidaktaatan. Yaitu Adam dan Hawa dalam Kejadian 3 dan 6. Apa yang membuat dia terpisah daripada Tuhan? Apa yang membuat Adam dan Hawa akhirnya diusir dari Taman Eden, saudara, adalah ketidaktaatan. Ketika Tuhan mengatakan, semua boleh kamu makan, semua Tuhan siapkan, saudara, untuk kebutuhan hidupnya, hanya diberikan ujian ketaatan di tengah-tengah Taman Eden itu, yaitu ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik, yang Tuhan bilang itu tidak boleh kamu makan, ya. Tetapi saudara, iblis menjatuhkan manusia adalah dengan membuat manusia itu tidak taat kepada suara Tuhan. Itulah yang namanya pemberontakan, ya. Dan itu di dalam Kejadian 3 ayat 6, saudara. Ketika seseorang sudah tidak taat, saudara, tidak taat kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, maka dosa yang lain akan gampang mengikuti. Ya, saudara. Nah, itu makanya iblis akan membuat umat Tuhan yang sudah dikuduskan dengan darah Yesus, dia boleh saja percaya kepada Tuhan, dia boleh saja dikuduskan akan Tuhan, tetapi untuk daerah ini dia akan menguji setiap orang untuk tidak mau taat kepada Tuhan. Boleh engkau dengar firman, gak apa-apa, datang aja dengar firman. Tahu aja firman Tuhan, tapi cukup aja di sini. Nah, pada saat mau dilakukan, untuk kita taat melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan pikir-pikir, nanti dulu. Atau kita akan taat kepada sesuatu yang kita senang untuk melakukannya. Kita pilih-pilih, ada bagian-bagian yang kita taat, ada yang tidak, saudara. Saudara, dalam kisah ini, saudara, kita juga belajar, saudara, ketidaktaatan akan membuat kerusakan dan menghancurkan hubungan antara sesama manusia maupun merusak hubungan antara manusia dengan Allah. Ketika Adam dan Hawa tidak mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka, maka kita lihat, saudara, apa yang terjadi. Mereka diusir dari Taman Eden, ya. Mereka tidak lagi bisa punya hubungan yang erat dengan Tuhan, saudara. Kalau kita dalam kisah, di dalam kitab Kejadian pasal 2 dan pasal 3, di situ dikatakan setiap sore itu Tuhan datang ngomong-ngomong sama dia, ya, kepada mereka. Tapi begitu mereka jatuh dalam ketidaktaatan, bahkan mereka sendiri takut untuk ketemu Tuhan. Mereka bersembunyi. Kita lihat di dalam Filipi 2 ayat 1, tolong ditampilkan. Saya menyebutkan ini bahwa dosa ketidaktaatan merusak dan menghancurkan hubungan baik antar sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan Allah. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ketidaktaatan, saudara, maka akan merusak yang namanya persekutuan di dalam Tuhan, persekutuan dalam roh. Contoh, saudara, kalau ada anak yang selalu tidak mau taat apa yang dikatakan orang tuanya, maka saudara sadar atau tidak sadar, di hati orang tua dengan anak itu sudah ada terpisah di hatinya. Disadari atau enggak, betul enggak? Iya, saudara. Ketika misalnya istri bilangin sama suaminya, udahlah Pak, berhentilah merokok, gak ada gunanya, dengar firman Tuhan, gak mau taat. Pasti saudara sedikit banyaknya hati suami dengan istri mulai terpisah. Ya kan, saudara? Nah, itu tidak kemana, saudara, yang namanya ketidaktaatan, saudara. Nah,
Lalu kita lihat yang kedua, saudara, di dalam ayat yang kedua, Filipi 2 ayat 2 sampai dengan 5. Ketidaktaatan menghancurkan persekutuan yang mesra, yaitu sehati sepikir, kesatuan kasih, kesatuan jiwa, kesatuan tujuan akan menjadi rusak. Dan akan terjadilah kepentingan diri sendiri yang muncul, saudara. Ya. Kita lihat di dalam kitab Kejadian 4 ayat 9. Ketika mama dan papanya Kain dan ketika Adam dan Hawa tidak taat kepada suara Tuhan, maka kita akan lihatlah Kain dan Habel juga akhirnya, saudara, menjadi anak-anak yang tidak bisa dipimpin. Roh ketidaktaatan, roh pemberontakan itu, saudara, menular, saudara. Ya. Anak-anaknya juga tidak bisa dipimpinnya, saudara. Ya. Apa buktinya, saudara? Anaknya saling berseteru hanya pada waktu dia akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Gara-gara tidak diterima oleh Tuhan, maka si Kain membunuh si Habel, saudara. Ya. Ketidaktaatan membuat persekutuan kita yang erat di dalam Tuhan, bahkan sesama yang tadinya kita bisa sehati sepikir, menjadi tidak bisa lagi, saudara. Ya. Nah, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, ketika istri tidak taat kepada firman Tuhan, ya, misalnya, kan ada dikatakan, hormatilah suamimu, tunduklah kepada suamimu, misalnya ayat firman itu. Maka istri tidak mau melakukannya, maka saudara akan ribut itu di rumah. Ketika suami juga, saudara, mulai dia, kan dikatakan, kasihilah istrimu sebagai teman pewaris, ya, teman pewaris. Juga dia tidak mau mengasihi istrinya, dia main kasar, tempeleng segala macam, itu pasti tidak akan bisa sehati sepikir lagi. Betul nggak, saudara, ya? Nggak mungkin sehati sepikir, ya. Dan nggak mungkin bisa terjadi kesatuan jiwa, saudara, ketika kita tidak taat. Dan mulailah, saudara, perpecahan. Dan ketika terjadi perpecahan, di situ masuklah iblis menguasai rumah itu, menguasai orang itu. Nah, saudara yang kekasih, tapi puji Tuhan, di dalam kitab Filipi 2 ayat yang ke-6, di situ dikatakan kematian Yesus di kayu salib memberikan keteladanan akan ketaatan, saudara. Karya Yesus di kayu salib mengingatkan kita, memimpin kita bahwa betapa penting kita hidup taat kepada firman Tuhan. Betapa ada kuasa ketika kita hidup taat kepada Tuhan. Bisa nggak saudara bayangkan kalau seandainya Yesus bilang, cukuplah Tuhan, karena pada waktu itu dia harus menderita juga secara manusia, ya kan? Dipukuli, saudara, dicambuk sedemikian rupa, dimahkotai duri, diludahi, ya, saudara. Orang-orang yang dikasih makan, ada yang 5.000, ada 4.000, kan itu ya kisahnya. Mujizat terjadi, semua meninggalkan dia, bahkan berteriak salibkan dia. Secara daging tidak ada seorang pun yang kuat, saudara. Seandainya dia berkata cukuplah Tuhan, sampai di sini saja, betapa kita akan masuk dalam api neraka semuanya, saudara. Betapa kita selama kita hidup tidak akan mungkin berkemenangan. Betapa kita ketika kita mengalami persoalan, mengalami penyakit, kita akan menghadapi sendiri. Dan kita akan penuh dengan stres, depresi, dan tanpa harapan, saudara. Tetapi Kristus, dalam Filipi 2 ini, saudara, kita belajar. Kristus, dia belajar taat. Bahkan dia berkata, Tuhan, memang berat, tapi kalau memang kehendakmu, jadilah bagiku. Jadilah kehendakmu ya Tuhan bagiku. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, apa itu taat? Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan begini, taat itu adalah senantiasa tunduk, senantiasa kepada Tuhan, kepada pemerintah, atau kepada siapa? Otoritas yang lebih tinggi, ya. Senantiasa patuh, saudara. Artinya, tidak ada orang
situasi bagaimanapun, sesulit apapun, akan senantiasa taat, akan senantiasa tunduk. Misalnya, ada bos atau tidak ada bos, tetap akan duduk di ruangan mengerjakan pekerjaan. Misalnya, saudara, anak-anak kami tidak ada orang tua atau ada orang tua, tetap hidup kudus. Tetap menjaga pergaulan. Suami yang bekerja jauh daripada istri, tetap tidak macam-macam. Itulah yang namanya taat, tunduk kepada firman Tuhan. Kemudian apa itu taat? Yang kedua dikatakan tidak berlaku curang, tetap setia. Jadi taat itu esensinya adalah kesetiaan, esensinya adalah ketekunan, esensinya adalah tidak berlaku curang. Artinya tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, harga mati, tidak ada nego-nego. Apa itu taat? Dikatakan saleh, kuat beribadah. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita akan lihat bagaimana rupanya Yesus taat, saudara. Bagaimana kita belajar dari keteladanan Yesus untuk taat sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 6, kita baca ulang sekali lagi. Ya, sebelum ke slide itu, saudara lihat tadi slide yang di atas itu tentang taat. Saya ada tampilkan tadi gambar Tuhan Yesus bersama dengan ayahnya yang Yusuf tukang kayu. Pada waktu Yesus dibawa ke Yerusalem usia 12 tahun, kemudian rupanya dia tertinggal di Yerusalem, dan mama papanya akhirnya udah sampai di rumah, tidak dapat kembali lagi dia, dan disuruh pulang. Dia taat sama orang tuanya. Ya. Nah, kita baca Filipi 2 ayat 6. Yuk, sama-sama yuk. 1, 2 ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, slide yang pertama, bagaimana kita belajar taat? Bagaimana untuk menguji kita sudah taat apa belum? Di Filipi 2 ayat 6 dikatakan bahwa Dia, Allah, Yesus Kristus, tidak menganggap kesetaraan yang menjadi miliknya yang harus dipertahankan. Yesus adalah Allah. Dia bisa saja melakukan apa saja, saudara. Tetapi, saudara, tidak ada jalan yang lain. Harus menembus salib, saudara. Harus ada darah yang tercurah, saudara, untuk korban keselamatan. Maka saudara, kita lihat, walaupun dia sebagai Allah, tapi sebagai manusia dia juga yes, saudara. Maka dia tidak menganggap, ini waktu ketika dia disalib, kan ada orang-orang di bawah. Kan dia bilang begini kan, orang-orang di bawah. Kalau dia Allah, dia kenapa tergantung di situ? Kan gitu ya. Kan bisa disuruhnya malaikat Tuhan untuk menyelamatkan dia. Kan ada ayat. Tetapi saudara, dia tidak melakukan itu. Itulah yang dimaksud. Tidak menganggap kesetaraan yang menjadi miliknya itu harus dipertahankan. Saya kasih contoh ini, saudara. Maksudnya begini, saudara. Misalnya, saudara punya pangkat, saya sebutkan gini, sama kedudukannya, sama pangkatnya. Mungkin saudara polisi, tentara, atau apa saja mungkin di pekerjaan saudara, ya. Misalnya kalau misalnya di pegawai negeri sama-sama golongannya, misalnya golongan 4 itu kan sudah membina, ya. Tetapi saudara, dalam suatu keadaan orang lain itu yang sama pangkat, yang sama golongan, sama-sama punya hak enggak? Sama. Tetapi pada posisi itu dia sebagai pemimpin. Maka yang dimaksud ini taat, walaupun aku misalnya lebih tua, sama kedudukanmu, sama pangkatku, tapi pada posisi itu dia atasan, dia harus dihormati, dia harus didengarkan. Taat itu maksudnya. Amin, saudara. Harus ditaati. Punya hak tetapi tidak dipakai, tapi tetap tunduk. Ya. Ini ada contoh, itu dikatakan ada pelanggaran di sana yang membuat tanda jangan berhenti di situ, jangan berbelok di situ. Ternyata yang membuat peraturan itu dia buat, karena dia mengatakan, sama-samanya kita, kan, nggak mungkin dia tangkap aku. Itu namanya tidak taat. Udahlah, samanya kita, satu kampungnya kita,
Setaranya kita sama-sama, misalnya si Hombing 15 misalnya. Udahlah, untuk yang kali ini cincai-cincai aja lah. Gak taat itu, saudara. Itu namanya kita masih mempertahankan hak kita. Taat berbicara, yang seharusnya kita bisa pakai hak itu, tetapi karena Tuhan bilang jangan, maka kita juga jangan. Contoh, saudara, ya, kepala kami itu pangkatnya di bawah saya lebih senior dari dia. Tapi saudara, karena dia sebagai pimpinan, saya nggak bilang, kayak nggak tahu aja aku siapa, misalnya gitu kan. Nggak bisa, nggak taat. Tetap kita panggil Bapak. Ngerti saudara ya? Ngerti ya? Itulah taat, saudara. Tidak menganggap kesetaraan itu menjadi hak yang harus kita milik, yang harus dipertahankan. Slide berikut. Yesus Kristus adalah Allah, tetapi secara manusia dia harus menanggalkan kesetaraannya itu untuk terus maju ke kayu salib. Itulah taat, saudara. Dia bisa saja mengatakan menggantikan orang lain di situ, bisa nggak? Bisa. Tapi enggak. Harus aku di situ. Tuhan bilang kan, harus dia yang harus naik ke sana mengalami itu semua. Itu ketaatan, ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, saya mencatat begini di slide berikut, saudara. Ya. Kita tidak akan taat, kita tidak akan tunduk jika kita merasa sama status kita, kedudukan kita dengan orang yang memberi perintah. Yang seperti saya bilang tadi. Ya, nggak mungkin kita taat, nggak mungkin kita tunduk. Ketika kita merasa kita punya hak yang sama dengan orang yang memberi perintah itu, kita nggak mungkin tunduk atau taat. Kalau kita menyebut sama-sama, sama-samanya kita Boroni Raja, sama kita raja, maka saudara, kita tidak akan pernah tunduk. Ya. Adam dan Hawa itu tidak taat karena dia merasa sama dengan Allah. Kejadian 3 ayat 5 disebutkan, iblis bilang, kau salah. Kalau kau makan buah itu, kau akan sama seperti Allah. Nah, dia mengambil itu buah dan dia tidak taat karena apa? Dia mau sama seperti Allah. Kalau kita tahu bahwa Allah itu luar biasa dan akan ada konsekuensi, kita akan takut, saudara. Kita tahu posisi kita sebagai manusia, dia Allah, kita akan takut. Tetapi karena dalam Kejadian 3 ayat 5 dikatakan, kamu akan sama seperti Allah. Nah, pada saat dia menaikkan level, dia sama seperti Allah, dia melanggar firman Tuhan itu. Nah, saudara yang terkasih, masihkah kita memegang kesetaraan milik yang harus kita pertahankan sehingga kita tidak bisa taat kepada pemimpin kita, kepada di mana kita berada, di pekerjaan kita, kan gitu ya, atau di mana saja. Yang kedua, bagaimana kita untuk taat? Filipi 2 ayat 7 dikatakan, kita baca ulang sekali lagi, yuk. Filipi 2 ayat 7. Inilah yang disebut kenosis, the emptying of Christ, ya. Yang disebut kenosis, kalau saudara dengar, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Yuk, 1, 2 ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus adalah Allah 100%, tapi dia harus datang dalam wujud manusia 100%. Jadi yang dimaksud ketaatan ini adalah kedagingan manusianya itu, saudara, yang 100% Allah, tapi dia harus kosongkan. Aku saat ini bukan sebagai Allah, tapi aku adalah harus mengorbankan darahku untuk dapat mengosongkan itu menjadi seorang hamba. Dan kalau kita bicara hamba, saudara, pelayan, saudara, hamba, itu adalah apa, saudara? Siap diperintah, habis. Ya kan, saudara? Hamba itu siap diperintah habis, tanpa bantah, tanpa excuse, tanpa kekecualian. Tidak pernah kita jumpai seorang pelayan atau hamba atau budak
bahasa yang lama itu ya saudara, menolak apa yang dikatakan tuannya, betul nggak? Lap meja, nggak mau. Cuci piring, nggak mau. Antar ini ke sana, nggak mau, capek kali. Nggak mungkin. Kenapa? Karena tahu posisinya hamba, ya. Mengesampingkan kuasa dan kemuliaannya. Dia bukan nggak punya kuasa, orang Allah. Dia bukan nggak punya kemuliaan, tetapi dalam posisi dia mau naik ke kayu salib, dia harus mengosongkan dirinya. Dia harus mengambil rupa seorang hamba. Itulah taat, saudara. Itulah taat, saudara. Ya. Nah, saudara yang terkasih, makanya saya sebutkan begini di slide berikut. Ketika kita punya mental boss, maka itu akan menghalang kita untuk taat atau tunduk. Betul apa enggak? Ya. Kalau kita punya mental boss, maka akan susah untuk tunduk, untuk taat pun susah. Dimanapun itu. Nah, saudara yang ketiga, dalam Filipi 2 ayat 8, disebutkan sampai dia merendahkan diri dan taat sampai mati. Bagaimana ketaatan? Itu berbicara apa? Merendahkan diri dan taat sampai mati. Itu berbicara bahwa ketaatan hanya bisa dilakukan dalam kerendahan hati. Orang yang taat, tidak ada yang lain adalah kita belajar untuk rendah hati. Kan tadi hamba, ya saudara. Ketaatan sampai mati itu berbicara konsisten selamanya. Dan itulah teladan yang Tuhan berikan. Dia katakan dia taat sampai mati, artinya konsisten. Kita belajar di sini bahwa ketaatan itu adalah selamanya dalam situasi apapun, bahkan sampai akhir hidup. Ketaatan kepada firman Tuhan itu adalah mutlak, saudara. Kalau kita ingin melihat terobosan, kalau kita ingin melihat mujizat, kalau kita ingin melihat Tuhan memimpin hidup kita, tidak ada yang lain. Kita harus merendahkan diri kita, mengambil rupa sebagai hamba, mengizinkan Dia hanya satu-satunya Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita. Nah, saudara, kita akan melihat dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11, yaitu berkat ketaatan. Di situ disebutkan dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11, karena ketaatan Kristus, maka disebutkan 3 ayat ini. Maka Allah mengaruniakan kepadanya nama segala nama. Jadi mau nama apa saja, itu Tuhan Yesus lebih tinggi. Tidak ada yang dapat mengalahkannya. Nama di atas segala nama. Nama itu yang memberikan kita selamat. Nama itu yang memberikan kita sembuh. Nama itu yang buka jalan. Nama itu di dalam nama Yesus itu yang menghancurkan iblis. Nama di atas segala nama. Berkat ketaatan. Lalu dikatakan ayat yang ke-10. Maka segala kuasa, segala apapun yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Makanya saudara, orang yang di dalam Tuhan, yang mengerti ini, karya keselamatan Tuhan itu, maka dia akan mengerti ada kuasa di dalam nama Yesus itu luar biasa. Iblis pun tunduk di dalam nama Yesus. Masalah kita, ketakutan kita, cemas juga tunduk di dalam nama Yesus. Baru yang ayat yang ke-11 dikatakan, dan segala lidah mengaku. Makanya nanti saudara, setiap orang di muka bumi ini, siapapun dia, ya, mau agama apapun, nanti di dalam kekekalan, itu pasti ketemunya Yesus dan mengatakan, oh, Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah Hakim yang luar biasa. Segala lidah akan mengaku Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah.
Nah saudara, mari kita akan lihat kalau begitu bagaimana prakteknya dalam hidup kita sehari-hari berkat ketaatan itu. Kalau kita taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, taat kepada penggembalaan, taat melakukan kehendaknya. Yang pertama saudara, kita baca Yosua 1 ayat 7 sampai dengan 8. Ya, 1, 2 ya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai. Tidak boleh lagi masuk dalam kehidupan dosa karena kita sudah ditebus. Dan kita harus taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang dituliskan di firman Tuhan. Amin, saudara. Kalau Tuhan bilang ampuni, ampuni. Kalau Tuhan bilang buang akan kepahitan, buang. Kalau Tuhan bilang jangan bungakan uang, jangan bungakan uang. Kalau Tuhan bilang berjalan, jangan punya pasangan yang tidak seimbang, jangan lakukan, saudara. Jangan lakukan perceraian, jangan lakukan, saudara. Maka saudara, berkat ini, berkat ketaatan itu akan membuat engkau beruntung dan berhasil. Tuhan bilang, jangan ada Allah yang lain selain daripadaku. Ketika kita lakukan, maka itulah yang dimaksud, saudara. Kita bertindak hati-hati, sehingga ketika kita mengambil keputusan, ini sesuai dengan kehendak Tuhan apa enggak? Itu yang dimaksud bertindak hati-hati. Baru di situ nanti saudara akan mendapatkan kemanapun sudah berada, akan beruntung dan berhasil. Saya pikir saudara, kalau kita lihat juga dalam dunia kerja atau dimanapun, orang yang taat saudara, itu pasti akan disenangi semua orang. Betul nggak? Daripada asik melawan aja, ya kan? Nggak mau kesana, nggak mau. Enak kali kau perintah-perintahku. Siapa rupanya kau? Itu kan orang kita, orang Medan suka bilang gitu. Saudara, kalau kita tetap dalam sikap seperti itu, nggak mungkin kita akan berhasil dan beruntung. Tapi yang ada musuh aja, ya kan? Betul nggak? Musuh aja dan membuat orang menjadi sakit hati, menjadi jengkel. Kalau orang sudah menjadi jengkel kepada saudara, kalau ada pekerjaan apa mungkin dikasih pada saudara untuk dikerjakan? Nggak mungkin kan? Kan itu sederhananya. Nggak mungkin. Ya kan? Misalnya kita nggak taat, Tuhan bilang hati-hati dalam penggunaan uang. Kan banyak hal yang Tuhan bicarakan di Alkitab tentang keuangan. Kita ternyata nggak bisa menjadi dipercaya. Ketika ada sesuatu, nggak mungkin orang akan percayakan kepada kita. Karena ada ujian, ini nggak jujur, nggak usah dia dilibatkan. Bahaya itu. Nah itu saudara. Jadi firman itu ya dan amin, saudara. Yang kedua, berkatnya itu adalah Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Yuk kita baca. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara, sering sekali orang hanya pengen doanya begitu. Nah, kau akan menjadi kepala bukan ekor, akan tetap naik dan tidak turun. Tapi buntutnya nggak dibacakan, kan gitu ya? Betul kan, saudara? Itu hanya bisa terjadi kalau apa, saudara? Dikatakan di situ. Dengar suara Tuhan, lakukan perintah Tuhan dengan setia. Tadi kita belajar ketaatan berbicara kesetiaan, ketekunan. Itu Tuhan bilang, aku akan mengangkat engkau jadi kepala bukan ekor. Tapi apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan dan melakukan dengan setia, itu taat. Itulah ketaatan. Lalu dikatakan, bila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, itu taat. Poin yang kedua tadi. Lalu dikatakan, bila engkau tidak mengikuti Allah lain, jadi hanya tetap beribadah kepada Allah, tetap mengandalkan Tuhan, tetap setia beribadah kepadanya, itu taat. Jadi yang namanya taat tidak ada excuse, alasan. Itulah taat, saudara. Tapi kalau kita melihat hari ini taat
karena itu bisa menyenangkan, menguntungkan, itu gak taat, saudara. Apapun konsekuensinya kita akan tetap lakukan firman Tuhan, itu baru taat, saudara. Kita tidak mau memilih menyimpang ke kanan dan kiri, kita tidak beralih daripada Allah. Itulah taat, saudara. Makanya di dalam berkat Tuhan itu yang dikatakan, setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut. Kalau orang yang diangkat menjadi kepala, itu pasti semua orang akan dengar suaranya. Betul nggak? Tetapi itu hanya akan dapat bila kita menjadi rupa seorang hamba. Kita tunduk dengar firman Tuhan. Mendengar dan melakukan dengan setia. Bukan hari ini dilakukan, besok enggak. Besok ada yang lihat, boleh laku taat. Besok nggak ada yang lihat, nggak apa-apa lah, cincai aja. Itu nggak taat, saudara. Nah, yang ketiga, saudara, kita baca Yohanes 2 ayat 5. Ketaatan itu akan membawa mujizat. Dalam Yohanes 2 ayat 5 itu adalah mujizat Tuhan yang pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur dalam satu pesta pernikahan di Kana. Mereka kehabisan anggur, jadi anggur pada waktu itu menjadi salah satu adat bagi mereka. Bukan anggur yang mabuk-mabuk sekarang ya, beda ya saudara ya. Nah, pada waktu anggur habis, karena pesta pernikahan di sana itu ada 7 hari dilakukan. Jadi bayangkan bisa habis. Kalau itu habis, malu bagi yang punya pesta. Lalu Maria mengatakan kepada Yesus, kepada pelayan itu, nanti apa yang dikatakan oleh Tuhan, lakukanlah semua itu. Maka ayat yang kelima berkata, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Itulah taat. Jadi Tuhan bilang, ambil isi kepada 6 buyung itu dengan air. Kalau seandainya para pelayan-pelayan yang ada di pesta itu nggak mau, misalnya mikir, apaan ini disuruh di sini bejana-bejana, karena bejana-bejana itu untuk pembasuhan kaki, kan gitu ya. Kok Tuhan Yesus itu nyuruh isiin air? Tapi Maria berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu lakukan. Itulah taat. Mereka lakukan, langsung setelah dibilang, sekarang ambil cedok kasih kepada pemimpin. Terjadilah mujizat. Kalau seandainya pelayan itu akan pikir, nanti aku kena marah lah, masa dikasih air untuk cuci tangan, cuci kaki. Tapi karena dia taat, baru akhirnya pemimpin pesta itu bilang apa? Wow, kok anggurnya lebih baik dari yang sebelumnya? Dari mana ini? Ketaatan mendatangkan mujizat. Kita ambil satu lagi saudara. 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 14. Ayo kita baca ini. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi ini adalah kisah di mana 3,5 tahun di Samaria itu tidak turun hujan. Berarti tidak ada hidup tumbuh-tumbuhan apapun, sungai kering, saudara. Dan ini adalah janda Sarfat di mana sangat miskin. Dia katakan, aku cuma punya segenggam tepung ini. Dia punya anak, 1 anak. Dan dia bilang, kalau aku olah ini, maka setelah aku olah matilah aku. Tetapi pada waktu itu di situ Tuhan utus Elia ke rumah janda itu. Ya, dia bilang apa? Berikan kepadaku, buat sama aku 1 roti bundar. Ya, dan setelah itu baru engkau buat bagi dia. Secara daging dia sudah jelaskan ini. Mungkin dia pikir ini orang udah aku bilangin bahwa tinggal segenggam minta lagi, kan gitu ya. Udah aku bilang tinggal ini aja. Ih, siapa ini? Gak kenal malah suruh-suruh buat roti. Ya, tapi saudara, ayat itu dikatakan ya, janganlah takut, tetapi buatlah lebih dahulu. Maka janda Sarfat itu melakukannya. Maka saudara perhatikan, mujizat itu terjadi bahwa minyak dan tepung itu
tidak pernah habis. Sampai masa kesusahan tetap dipelihara oleh Tuhan. Saudara lihat, kalau kita tetap tinggal dalam ketaatan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan memeliharakan hidup kita. Amin. Walaupun nanti ada dikatakan 2023 begini, begono. Saudara percayalah, ketika kita akan tetap di dalam hadirat Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, melakukan dengan segenap hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka kita akan melihat mujizat itu. Amin, saudara. Mau melihat mujizat? Bilang kiri kanan, taat kepada firman-Nya. Dengar firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Itu ternyata pilihan saudara dan saya untuk taat atau tidak taat, saudara. Kuncinya di sana. Engkau tahu firman Tuhan, tapi nggak melakukan, nggak jadi mujizat. Kita menolak, itu yang namanya memberontak. Tuhan sakit kali, iya ampuni. Tuhan nggak bisa, iya harus lakukan. Itu taat, saudara. Tuhan, bagaimana aku akan melayani? Sudah mulai kurang puru-puruku. Lakukan saja. Kita akan pelayan Tuhan, pasti akan dibukakan pintu berkatnya. Tuhan, aku lagi sakit. Tetap berdampak, saudara. Tuhan akan mampukan kita. Langkah dengan iman. Bagaimana perempuan yang 12 tahun itu, saudara, dengan lemah dia. Gak kuat dia, dihinakan dia, tapi dia terus melangkah. Dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Masa sih kita, saudara, hanya janji-janji sama Tuhan? Kalau akhir tahun biasanya janji kan, mau masuk tahun baru. Ya Tuhan, aku pengen hidup baru, pengen yang begini-begini. Tapi mulai 2 Januari balik lagi dalam hidup yang lama. Ngapain, saudara? Jangan, saudara. Mari taat, saudara. Taat lakukan firman Tuhan. Amin. Taat dengar firman Tuhan. Bahwa anak-anak taat dengar firman Tuhan, itu kehidupan kita, itu berkat kita, itu kesembuhan kita, saudara. Itu pemeliharaan Tuhan bagi kita. Jangan bantah Tuhan, jangan bantah Tuhan. Tunduk saja kepada maksud dan rencananya. Ketika Tuhan sedang membentuk engkau dengan penyakit, dengan masalah, percayalah di situ ada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Justru semakin dekat kepada Tuhan, karena Dia sumber kesembuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, karena engkau akan menghadapi sendiri. Kita tidak akan kuat, saudara. Padahal masalah itu harus kita hadapi. Gak bisa digantikan orang. Padahal nanti kalau kita mati juga jumpa ketemu Yesus. Tapi ketika sudah di surga kita ketemu, sudah Tuhan bilang, aku gak kenal. Jadi sebab itu selama kita hidup, kalau tujuan kita adalah hidup yang kekal, hiduplah taat, dipimpin oleh Roh Kudus. Kami memiliki pedoman dalam kehidupan kami. Engkau menuntun kami di dalam kesesakan. Engkau mengangkat segala beban dan persoalan kami. Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kami untuk melakukan segala firman-Mu dalam ketaatan. Dan kami tidak sendiri melaluinya, karena ada Roh-Mu yang kudus Engkau curahkan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Tuhan, kami akan pulang, Tuhan, melalui kegiatan sepanjang 1 minggu ini. Ada di dunia sekolah, ada di dunia kerja, di rumah tangga, bertetangga, bermasyarakat. Mampukan kami, Tuhan, untuk taat kepada firman-Mu, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, merenungkan firman-Mu. Dan kami akan melihat berkat ketaatan itu terjadi bagi kami. Kesembuhan akan terjadi, pemulihan akan terjadi, ekonomi akan dipulihkan, kesehatan kami dibaharui, hikmat dan pertimbangan-pertimbangan bagi kami akan terjadi. Berkati umat-Mu, Tuhan, kendaraan apapun yang kami pakai pada saat ini, darah Yesus tutup bungkus kami sampai di rumah dalam keadaan baik. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati hanya oleh karena nama-Mu. Terima kasih buat darah-Mu dan tubuh-Mu yang tercurah bagi kami, Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang tidak hadir pada hari ini. Ibu Sitanggang, Tuhan Engkau tolong dia di dalam sakit penyakitnya. Bapak Hutauruk juga Tuhan, Bapak Bram juga Tuhan, dan saudara-saudara yang tidak kami sebut satu persatu, jamalah mereka. Tuhan tolong kami semua Tuhan, sebagai istri yang taat kepada firman-Mu, suami yang taat kepada firman-Mu, anak-anak yang taat kepada firman-Mu, hamba-hamba Tuhan yang taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur.